Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang tentunya ini merupakan kelanjutan dari topik bahasan kita sebelumnya, yaitu tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Jadi topik ini merupakan topik yang terakhir ya sebelum kita memasuki pembahasan tentang bagaimana teknik penyusunan proposal secara keseluruhan untuk penelitian kualitatif. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan menyinggung dua perspektif yang biasa atau umum dilakukan oleh para peneliti kualitatif dalam menerapkan teknik analisis data ini dalam penelitian kualitatif ini, yaitu dalam perspektif Mills and Haberman ya, atau biasa disebut dengan analisis interaktif, dan yang kedua dalam perspektif Spradley ya. Tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh kedua tokoh tersebut itu hampir sama, tetapi memiliki output yang sedikit berbeda. Nah, bagaimana kedua teknik analisis data tersebut dalam satu praktek di dalam penelitian kualitatif? Mari kita simak bersama-sama. Jadi dalam penjelasan kali ini yang pertama, kemampuan akhir yang diharapkan dari penjelasan ini kepada teman-teman mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang teknik analisis data. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu melakukan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, baik sebelum dan sesudah di lapangan dengan menggunakan model teknik analisis Mills and Haberman dan model teknik analisis Spradley. Nah, yang pertama, ini berkaitan dengan pengertian teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bigland ini dalam bukunya Qualitative Research di pada tahun 1982 ya, buku ini diterbitkan, merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola. Nah, kemudian dari pengorganisasian data dan pemilah-milahan tadi, kemudian tahapan selanjutnya adalah mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi nampak sekali bahwa dari pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan serangkaian tahapan kerja penelitian ya, mulai dari data itu didapatkan, kemudian dikelola berdasarkan tahapan-tahapan tertentu, sampai pada akhirnya hasil dari pengelolaan data tadi dapat disampaikan dan dapat dilaporkan ya, dalam bentuk satu narasi yang dapat dibaca, yang dapat dipahami, dan dapat diceritakan oleh orang lain. Kemudian menurut Seidel ini tahun 98, teknik analisis data itu merupakan satu proses perjalanan ya, pertama mencatat yang menghasilkan catatan lapangan ya, memberikan coding ya, atau kode,
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, yang kemudian mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks. Serta yang ketiga adalah proses berpikir, membuat kategori-kategori data yang mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya yang sudah kita singgung, yaitu pengertian analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen, ya. Tetapi ada beberapa tahapan akhir yang sedikit berbeda, yaitu proses berpikir untuk membuat sebuah kategori-kategori. Ini yang diunggulkan di dalam pendapat Seiden, ya, mengenai pengertian teknik analisis data kualitatif. Nah, kemudian ada beberapa poin penting dalam analisis data kualitatif, bahwa analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori struktur atau klasifikasi. Nah, kalau data kualitatif bisa macam-macam, yang penting tidak dalam bentuk angket, ya. Nah, karena angket itu outputnya adalah angka-angka, sedangkan yang lainnya seperti observasi, rekaman, ya, wawancara, dan lain sebagainya itu dalam bentuk kata-kata. Nah, sekarang kita masuk pada perspektif Mills dan Haberman, ya, di dalam analisis data kualitatif. Nah, bagaimana prosesnya? Ini pada dasarnya model analisis data didasarkan pada pandangan paradigma dan paradigma yang positivisme, ya. Analisis data ini dilakukan dengan mendasarkan daripada penelitian lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs, ya. Artinya di sini adalah objek penelitiannya apakah lebih dari satu, begitu. Nah, kemudian atau hanya satu. Nah, jadi tergantung dari objek penelitiannya itu sendiri. Nah, atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian atau objek penelitian itu, kemudian diadakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu ke dalam apa yang dinamakan matrik ini. Nah, dengan memanfaatkan matrik yang dipetakan, maka peneliti mulai mengadakan analisis, ya, dengan apakah membandingkan, melihat urutan, ataukah menelaah hubungan sebab akibat. Nah, menurut Mills dan Haberman, ini kegiatan analisis terdiri dari 3 jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yang kita kenal dengan istilah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini, ya. Nah, maksud dari terjadi secara bersamaan 3 tahapan tadi berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin atau saling berhubungan dan merupakan satu rangkaian proses siklus yang interaktif, ya, pada saat, sebelum, atau selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis. Ya, jadi pada saat data itu sudah dikumpulkan, proses itu terjadi dalam satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, yang kita sebut reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan tadi. Nah, sehingga apalagi kalau kita lihat datanya itu data yang banyak, ya, maka 3 proses itu merupakan suatu proses yang cukup melelahkan biasanya,
ya, yang kemudian secara terus-menerus seorang peneliti akan mencoba merangkaikan berbagai data yang terkumpul tadi dalam satu asumsi-asumsi ya. Asumsi-asumsi itu artinya untuk kemudian membantu menjawab pertanyaan pokok dalam penelitian itu sendiri. Nah, biasanya terdiri dari berbagai asumsi. Nah, rangkaian dari asumsi-asumsi itu dibentuk melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ya, seperti yang kita singgung tadi, mencakup hasil wawancara dalam bentuk transkrip ya, dan hasil wawancara itu misalnya kita reduksi ya, kita analisis, kita interpretasi datanya, dan kita lakukan triangulasi ya, baik triangulasi data, triangulasi metode, maupun triangulasi subjek atau sumber penelitian ya, sumber data dari penelitian, yaitu informan yang kita gali data dari mereka. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan ini. Nah, ini contohnya. Jadi penjelasan satu persatu kita berikan ya, untuk kemudian bisa lebih memperjelas apa dan bagaimana tahapan-tahapan di dalam analisis data menurut Mills dan Haberman ini. Nah, yang pertama ini reduksi data. Jadi reduksi data ini bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, karena ini merupakan rangkaian yang kita sebutkan tadi. Jadi reduksi data diartikan sebagai proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, ini istilahnya, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Nah, kegiatan reduksi data ini terus-menerus dilakukan ya, karena memang data di dalam penelitian kualitatif tidak kemudian didapatkan dalam satu kali datang ke objek penelitian, tetapi bisa beberapa kali, bahkan untuk penelitian yang long time, dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 1 tahun, data itu diperoleh dalam kurun waktu yang panjang ya, tidak sebentar. Maka kemudian kegiatan reduksi data ini terus dilakukan selama proses pengumpulan data itu berlangsung. Nah, kemudian reduksi data merupakan satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Nah, kemudian reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun secara lengkap. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui aneka macam cara ya, melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam pola yang lebih luas, dan lain sebagainya. Inilah proses reduksi data. Nah, kemudian di dalam reduksi data ada triangulasi. Nah, triangulasi. Nah, triangulasi itu apa? Ini triangulasi ini merupakan teknik untuk mengecek keabsahan data. Nah, di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Nah, triangulasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ya. Seumpama tadi menggunakan wawancara, bisa juga menggunakan wawancara, tetapi dengan informan yang lain misalnya. Atau kalau tidak bisa menggunakan wawancara, dengan observasi.
Nah, ketika melihat gejala-gejala di masyarakat, seumpama perilaku tertentu begitu atau peristiwa tertentu, nah ini bisa juga menggunakan observasi, atau juga mengecek dokumentasinya. Nah, jadi semua teknik pengumpulan data bisa dilakukan untuk dalam rangka melakukan triangulasi ini. Empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Nah, adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka ditempuh dengan langkah sebagai berikut: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya. Jadi biasanya proses ini dilakukan oleh seorang peneliti setelah peneliti itu mendapatkan satu data dari wawancara ya, kepada beberapa pihak misalnya. Nah, ini membuktikan bahwa seorang peneliti dapat dikatakan skeptis atau tidak percaya begitu saja dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan. Sehingga triangulasi ini menuntut seorang peneliti untuk kemudian meng-cross check keabsahan dan kebenaran data. Nah, sehingga tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretasi dari sebuah riset ya. Ini intinya. Ini jadi tujuannya untuk itu. Jadi selain validitas data dapat tercapai, jadi kekuatan dari data itu, kekuatan dari teori yang dipakai dan metode yang dipakai juga dapat diakui oleh akademisi yang lain atau oleh masyarakat secara luas. Jadi semakin kuat hasil riset seseorang itu melalui data, metodologi dan teorinya, maka akan semakin diakui oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Nah, kegiatan menarik kesimpulan ini atau verifikasi bagi seorang penganalisis kualitatif ya, ini dengan melakukan satu proses tadi reduksi tadi ya, yang kemudian setelah melalui alur pengumpulan, pengkodean dan sebagainya tadi, kemudian melakukan serangkaian asumsi dari setiap kode untuk kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain yang dapat dijadikan sebagai satu narasi kesimpulan ya, dari data-data yang sudah terangkai. Nah, kesimpulan-kesimpulan final ini intinya akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan atau pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana. Ya, tapi seringkali kesimpulan itu ya telah diperoleh ini setelah seorang itu mendapatkan data yang lebih lengkap. Nah, jadi kunci dari penelitian kualitatif ini adalah kaya data. Semakin data itu banyak, ya, semakin data itu kaya, maka menarik kesimpulan atas data-data itu akan semakin mudah. Nah, itu intinya. Nah, jadi pengalaman dari teman-teman mahasiswa bahwa
Seringkali yang kita dapatkan data itu hanya sepotong-potong sehingga sulit untuk ditarik sebuah kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulannya menjadi pragmatis ya, atau sedikit dipaksakan. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi suatu penelitian belum menyentuh pada substansi dari penelitian itu sendiri atau jawaban atas masalahnya. Sekian dari saya mungkin untuk yang pertama ini penjelasan tentang analisis data kualitatif menurut Mills dan Haberman, dan nanti akan kita lanjutkan pada bagian kedua yaitu penjelasan tentang analisis data kualitatif menurut Spradley. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.